Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita minta hikmat Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus menolong kita dalam mendengar kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersekutu, memuji, memuliakan Engkau, dan kami diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau tolong kami Bapa, urapi setiap kami, kuduskan hati dan pikiran dan pendengaran kami, sehingga setiap firman yang ditaburkan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kebenaran firman Tuhan kepada kita pada minggu ini diambil di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejauh itu pembacaan kebenaran firman Tuhan kepada kita pada minggu ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita rindu mengalami mujizat terjadi dalam hidup kita. Apalagi dengan situasi dunia yang tidak menentu saat ini. Kalau dalam beberapa minggu yang lalu kita sudah melaksanakan ibadah secara tatap muka, dan kita mulai beraktivitas kembali dan sudah mulai normal, kita berpikir bahwa semua akan menjadi lebih baik. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa saat ini COVID-19 meningkat lagi. Ini artinya bahwa keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Ya, kita bisa melihat bahwa keadaan saat ini sangat-sangat mencekam. Bahkan bisa dikatakan COVID-19 lebih ganas daripada sebelumnya. Namun Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa di tengah-tengah dunia yang tidak menentu saat ini, kita membutuhkan jamahan Tuhan, kita membutuhkan lawatan Tuhan, bahkan kita membutuhkan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan pengharapan kepada kita bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan keluar, dan memberikan pengharapan kepada kita bahwa mujizat Tuhan masih ada bagi orang percaya.
Kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini, di mana inilah pertama sekali Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Dan dia mengadakan mujizat itu di keluarga, di perkawinan di Kana. Dan saya percaya kalau pada waktu itu Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat di perkawinan di Kana, saya percaya juga dia sanggup mengadakan mujizat dalam setiap kehidupan kita yang sedang kita hadapi saat ini. Ada banyak orang saat ini ketika ganggang ditutup, jalan ditutup, otomatis mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah. Namun saya mau katakan bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi saat ini, seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam Roma 8:28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi saat ini, kita percaya pasti mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu saat ini, kita membutuhkan mujizat Tuhan. Makanya hari ini saya akan memberikan tema kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan ini, mujizat Allah dinyatakan. Dan saya percaya bahwa di keluarga kita, dalam kehidupan pribadi kita, Tuhan sanggup melakukan mujizatnya, dan Tuhan menyatakan mujizat dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kita belajar dari apa yang terjadi di Kana pada waktu itu. Yang pertama, ketika mereka kekurangan anggur pada waktu itu, apa yang dilakukan oleh ibu Yesus, dia datang kepada Yesus. Saya percaya bahwa ibunya datang kepada Yesus dengan satu pengharapan bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, bagaimana supaya mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, kita belajar dari ibu Yesus, yaitu dia datang kepada Yesus. Ketika ibu Yesus datang kepada Yesus, maka apa yang terjadi? Tuhan Yesus bertindak. Dan ini juga yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang tidak menentu saat ini. Di saat kita tidak memiliki pengharapan, di saat kita mengalami guncangan dalam hidup ini, maka yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah datang kepadanya, menyerahkan setiap pergumulan, setiap masalah yang kita hadapi kepada Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita mengalami kelepasan, kita akan mengalami kelegaan. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam kebenaran firman-Nya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang yang datang kepada Yesus pasti mengalami kelepasan, pasti mengalami kelegaan. Bahkan dalam Mazmur katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku mengalami ketenangan. Ketika kita menghadapi pergumulan persoalan hidup, yang harus kita lakukan adalah datang kepada Yesus, duduk di kaki Tuhan, menyerahkan setiap beban dan pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Kalau kita datang kepada manusia, terkadang manusia membuat kita kecewa. Makanya dalam Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ini yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Dan kalau kita merindukan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, mari kita datang kepada Yesus. Mari kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kalau Tuhan izinkan kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing, ini artinya bahwa Tuhan rindu kita benar-benar membangun hubungan intim dengan Dia, membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Makanya saya selalu katakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Untuk itu mari pergunakan waktu ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh membangun hubungan intim dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat bersekutu dengan Tuhan, lewat doa-doa kita. Lewat apa? Lewat kita membangun hubungan intim dengan Dia. Inilah yang Tuhan mau
terjadi dalam hidup kita, kalau kita merindukan mujizat, merindukan pemulihan, bahkan merindukan pembaharuan dalam setiap kehidupan kita, mari datang kepada Yesus. Apapun pergumulanmu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ketika engkau datang kepada Yesus, maka ada kelegaan, ada damai, ada sukacita yang dapat kita terima daripada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana mujizat Allah dinyatakan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang tidak menentu saat ini. Kita melihat lewat kebenaran firman Tuhan pada ayat yang kelima dikatakan di sini, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Yang kedua yang harus kita lakukan supaya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita adalah percaya sepenuhnya kepada Yesus. Artinya jangan ada keraguan. Secara logika Bapak Ibu, mana mungkin air bisa menjadi anggur. Tetapi bagi Yesus tidak ada sesuatu yang mustahil. Ketika pelayan-pelayan itu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, maka terjadilah mujizat. Nah, ini yang Tuhan harapkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Artinya bahwa ketika kita berdoa, maka kita harus yakin dan percaya bahwa doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Dia mendengar dan Dia akan menjawab setiap doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Makanya ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus yakin dan percaya. Percaya artinya bukan setengah-setengah Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, percaya benar-benar menyerahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti bertindak. Dan saya percaya bahwa ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita di tengah-tengah situasi yang kurang baik, bahkan yang mencekam saat ini. Mari kita datang kepada Yesus dan percaya sepenuhnya kepadanya. Ketika kita datang menceritakan masalah kita kepada Yesus, kita harus percaya bahwa Yesus pasti menolong. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan orang percaya. Bagaimana mujizat Tuhan bisa terjadi kalau kita juga tidak percaya? Ketika kita berdoa dan setelah berdoa kita berkata, mungkin enggak ya, bisa enggak ya? Saya selalu katakan bahwa musuh iman adalah ketakutan dan kekhawatiran. Makanya mari saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita benar-benar percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara-perkara dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita percaya sepenuhnya kepadanya. Menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan setiap beban kita kepada Tuhan, pergumulan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya mujizat itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Yang ketiga, bagaimana mujizat Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Pada ayat yang ke-7 dan ke-8. Artinya bahwa mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan. Mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita ketika kita melakukan firman. Ketika kita melakukan apa yang Yesus perintahkan. Kita bisa melihat pada waktu itu pelayan-pelayan, ya, mereka melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Mungkin kalau mereka pakai logika, maka mereka tidak akan melakukan itu. Karena mereka berpikir mana mungkin air itu bisa menjadi anggur. Bahkan kalau kita bisa melihat bahwa anggur yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu merupakan anggur yang terbaik. Ya, makanya kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh pemimpin pesta pada waktu itu, dia berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya bahwa yang Tuhan kerjakan dalam hidup orang percaya selalu yang terbaik. Makanya kalau kita merindukan mujizat dalam hidup kita, Tuhan nyatakan mujizatnya dalam hidup kita, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan perintah Tuhan. Kalau Tuhan berkata kepada kita lakukan ini, lakukanlah. Nah, karena kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Janji-janji Tuhan kita percaya akan tergenapi dalam setiap kehidupan orang percaya. Ini persoalannya Bapak Ibu. Kenapa mujizat tidak terjadi dalam hidup kita? Karena kita susah untuk melakukan firman. Apalagi dengan pemerintah berkata saat ini engkau harus ada di rumah.
Kita jangan ada di kerumunan. Mari kita lakukan itu. Saya percaya ketika kita melakukan itu, maka kita terhindar dari COVID-19 ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada 3 hal yang saya sampaikan kepada kita dalam kesempatan ini. Bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama saya katakan tadi, mari datang kepada Yesus. Karena kita percaya bahwa di dalam Yesus ada kelegaan, di dalam Yesus ada kelepasan. Dan yang kedua, kita harus percaya sepenuhnya kepada Yesus, jangan setengah-setengah. Ya. Tapi kita harus benar-benar yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita, semua yang terbaik adanya. Dan yang ketiga yang saya katakan tadi kepada kita, bagaimana mujizat Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita melakukan apa yang Yesus perintahkan. Lakukan firman dalam hidupmu. Lakukan apa bagianmu. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah takut dalam hidup ini Bapak Ibu. Ada Yesus yang bersama dengan kita. Ya. Mari tetap percaya kepadanya. Mari tetap berserah penuh kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan menolong kita di dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Dan saya percaya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan diberkati dan dilepaskan dari setiap masalah dan pergumulan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Dan Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami mengalami mujizat terjadi dalam hidup kami ketika kami datang kepada Yesus. Ketika kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan setiap beban kami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau tolong kami. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu saat ini, Tuhan teguhkan iman kami, teguhkan iman percaya kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kami. Engkau tolong seluruh jemaat-Mu Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi yang mengalami kelemahan tubuh, bagi yang sakit saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga yang mengalami COVID, Tuhan Engkau berkati mereka. Sembuhkan mereka Bapa, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, diberkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Tidak ada yang tidak diberkati oleh Tuhan. Setiap keluarga diberkati, anak-anak kami diberkati, dilindungi. Dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala kebutuhan, keperluan kami percaya Tuhan mencukupkannya bagi setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau gembala yang baik. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Tuhan, Engkau kekuatan kami. Engkau yang akan selalu menuntun kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang terus berbicara bagi setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam setiap ibadah kami, bahkan dalam setiap persekutuan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dengan iman percaya kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Pesan saya bagi seluruh jemaat, mari tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan, dan doa saya menyertai Bapak Ibu. Tuhan terus memelihara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.